Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Asira dengan NIM 2120238742367 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Well, di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro Islam. Tapi sebelum melanjutkan pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita bersyukur kepada Tuhan dan berselawat kepada Nabi. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro Islam. Dalam hal ini, Bapak Zulkarnain MSI, dan kepada teman-teman program studi manajemen zakat dan wakaf dalam kelas ekonomi makro Islam itu sendiri, serta teman-teman yang menonton dan menyaksikan video kali ini. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro Islam dalam memenuhi salah satu ujian tengah semester dalam kelas ekonomi makro Islam. So, stay tune. Ekonomi makro Islam. Sebenarnya apa sih ekonomi makro Islam itu? Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang secara keseluruhan membahas tentang kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan, termasuk bagaimana mereka menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang secara maksimal. Nah, di dalam ekonomi makro Islam ini sendiri, kita akan membahas beberapa subjek-subjek atau poin-poin serta kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan di dalamnya yang kita pelajari dari kelas ekonomi makro Islam itu sendiri ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi, kemudian uang, permintaan dan penawaran, serta inflasi. Check it out. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Sistem ekonomi ini memiliki beberapa fungsi atau peranan, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana mereka merangsang masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mereka menyediakan metode-metode tertentu yang digunakan untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan individu dalam perekonomian. Kemudian, mereka menyediakan pula mekanisme-mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Kita tahu ya, sistem ekonomi setiap negara tentunya berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena mereka memiliki letak geografis, kondisi fisik yang berbeda setiap negara. Kenapa? Karena tentunya mereka memiliki faktor-faktor pendukung yang berbeda setiap tempatnya, seperti sistem pemerintahannya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, teknologi, sumber daya modal, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya yang mempengaruhi kinerja dan mekanisme kerja dari sistem ekonomi itu. Nah, kita lihat di sini, sistem ekonomi itu ternyata memiliki beberapa jenis dalam pengerjaannya, teman-teman. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Kalau dilihat dari namanya, sistem ekonomi tradisional sebenarnya adalah sistem ekonomi yang paling awal dan paling jadul ya kalau kita bilang. Jadi sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang paling sederhana, di mana hasil produksi hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan sumber daya alam yang ada dari semesta dan mereka hanya memanfaatkan apa yang ada, kemudian mereka belum bisa untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Mereka hanya mampu untuk menghasilkan dari apa yang mereka lakukan, rutinitas mereka, pekerjaan mereka sehari-hari. Itu semua semata-mata hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, tidak untuk diperjualbelikan. Mereka memperlakukan sistem barter di mana dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang beragam, mereka kemudian sadar bahwa di dalam sistem ini diperlukannya sistem barter. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada teknologi, mereka hanya mampu untuk menukarkan barang yang mereka punya dengan barang yang dia perlukan. Dan itu tentunya melalui akad atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana
mereka setuju untuk melakukan hal itu. Kemudian di sini kita lihat ada kelebihan dan kekurangan. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan yang pertama, ikatan antar individu yang kuat. Kemudian adanya pemerataan pendapatan, aktivitas ekonomi berlandaskan kejujuran, bukan pencarian keuntungan. Dan terakhir adalah tidak terjadinya monopoli pasar. Well, kalau kita lihat, lumayan ya, ada juga kelebihannya. Tapi kita lihat nih kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Tidak ada nilai standar penukaran, persaingan yang tidak ketat, serta pola pikir masyarakat yang tidak berkembang. Kita lihat yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Nah, kalau kita lihat di sini ada Korea Utara, teman-teman. Kenapa? Karena Korea Utara adalah salah satu negara yang menjalankan sistem ekonomi komando atau terpusat. Kita lihat ya, segala apa yang dilakukan dalam negara Korea Utara itu pemerintah adalah yang menggerakkan semua apa yang ada di dalamnya, termasuk ekonomi. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka mengadakan praktik monopoli. Praktik monopoli, mereka melakukan seenaknya. Tetapi hak kepemilikan perorangan ini tidak diakui. Kemudian tidak ada kebebasan untuk berusaha. Kemudian bergantung pada pemerintah, ya kan? Kita terbiasa untuk bergantung kepada pemerintah sehingga tidak adanya kebebasan untuk berinisiatif, berkreatif, kemudian untuk inovatif. Jadi kita hanya bekerja di bawah pemerintah. Jadi inilah sistem ekonomi komando atau terpusat. Dan apa yang tadi saya sebutkan itulah kekurangan dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, tapi dari kekurangan itu ternyata ada juga loh kelebihannya. Nah, kelebihannya ada yang pertama adalah jarang sekali mengalami krisis ekonomi. Yang kedua, pendapatan masyarakat merata. Yang ketiga adalah program pemerintah cepat terwujud. Yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat, ternyata ada juga loh keuntungannya dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Tapi kalau teman-teman melihat sendiri, Korea Utara, takut ya, karena kita tergantung dari pemerintah loh. Kita bergantung pada pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya diatur oleh pemerintah, teman-teman. Jadi tidak ada kebebasan. Jadi menurut saya kurang efisiensi untuk sebuah negara. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal, atau kita sebutnya adalah sistem ekonomi pasar. Adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berarti kebalikan dari sistem ekonomi komando atau terpusat yang tadi ya, karena di sini kebebasannya berada pada masyarakat, bukan pemerintah. Nah, sistem ini diberlakukan di negara Hong Kong, teman-teman. Kita lihat kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan sesuai dengan keterampilannya. Kemudian, masyarakat lebih kreatif dan inisiatif, betul. Adanya persaingan usaha dan memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Kalau kekurangannya, kita lihat di sini, persaingannya tidak sehat karena adanya eksploitasi ekonomi. Kemudian penjualan dengan modal sedikit bisa kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Kemudian pendistribusian pendapatan yang tidak merata. Nah, hal ini dilandaskan karena kalau sistem ini berlaku, masyarakat yang cenderung memiliki modal yang sedikit tentunya akan kalah dong dengan mereka yang memiliki modal yang besar. Artinya mereka yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi gabungan dari komando dan liberal. Artinya, pemerintah dan rakyat sama-sama memiliki peran dalam menyelesaikan masalah ekonomi, di mana salah satu yang melaksanakan sistem ekonomi campuran ini adalah negara kita, Indonesia.
Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, mereka mencegah terjadinya monopoli usaha. Artinya, tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan yang kedua, persaingan usaha tetap sehat, serta meningkatnya kreativitas pengusaha dan pelaku UMKM. Kekurangannya, campur tangan pemerintah yang sedikit memungkinkan terjadinya sistem liberal, sedangkan campur tangan dari pemerintah yang terlalu kuat menyebabkan praktik sistem komando. Yang kedua adalah uang. Uang adalah alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar dalam perdagangan, di mana beberapa syarat-syarat uang adalah yang pertama adalah harus diterima masyarakat, kemudian diketahui secara umum, mudah dibawa dan disimpan, tahan lama, ada lembaga yang menerbitkan, kemudian haruslah seragam, dapat dibagi jadi bagian terkecil, serta nilainya tetap atau stabil dalam kurun waktu tertentu. Fungsi uang kita lihat di sini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi utama dan fungsi turunan. Kalau kita lihat dari pengertian sebelumnya, uang adalah alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar dalam perdagangan. Berarti uang secara langsungnya atau secara utamanya memiliki peranan sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Adapun fungsi turunannya adalah yang pertama adalah sebagai alat pembayaran selain barang dan jasa. Seperti apa alat pembayaran selain barang dan jasa? Kita lihat seperti pembayaran pajak atau pembayaran utang, piutang, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk dari alat pembayaran selain barang dan jasa. Yang kedua adalah sebagai penimbun kekayaan atau titik subjek dari sumber kekayaan yang kita punya. Itu adalah fungsi uang dari fungsi turunan. Kita lihat di sini ada infografik sejarah uang. Jadi ada beberapa masa atau dekade yang memperhitungkan tentang penggunaan uang dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah coincidence of wants, di mana tukar menukar barang yang disepakati oleh dua orang atau dua belah pihak, atau kita sebutnya adalah barter, di mana dalam sistem barter ini berlaku lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi, teman-teman. Kemudian dari berlakunya sistem barter ini, mereka beralih kepada mereka mulai melakukan pencarian barang yang sesuai, dan hal ini dilakukan pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana mereka mencari sesuatu yang mampu digunakan untuk mengukur kebutuhan agar sesuai dengan mutu dan kualitas yang mereka punya. Itu mereka mulai mencari-cari barang seperti kerang, garam, kulit binatang, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi, mereka mulai menggunakan logam. Orang-orang mulai menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa emas dan perak memiliki nilai atau kualitas barang yang berharga pada saat itu. Bahkan sekarang ini juga loh. Tetapi akhirnya mereka beralih ke penggunaan surat. Surat ini yang kemudian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atas pengadaan penyimpanan. Nah, surat ini kemudian kita gunakan sekarang, kita sebutnya adalah uang, dan itu berbentuk kertas atau logam, teman-teman. Kenapa mereka beralih dari logam ke penggunaan uang? Karena dari penggunaan emas dan perak, mereka cenderung kesulitan untuk membawa serta mengamankan barang yang mereka punya karena cenderung berat dan tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal itu tentunya yang mengubah mereka untuk menggunakan uang atau representative money dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi tolak ukur penggunaan dari sistem ekonomi itu sendiri. Oke, kita lihat di sini adalah jenis uang.
Jenis uang di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya adalah full bodied money atau yang berisi penuh, di mana berisi penuh artinya adalah nilai intrinsik dan nilai dari bahannya itu memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal memiliki kesetaraan yang sama. Artinya mereka memiliki jumlah yang atau harga yang sama. Kemudian yang kedua adalah representative money atau fiat money, di mana penggunaan nilai intrinsik dengan nilai nominal sebenarnya tidak sama. Ada yang nilai intrinsiknya lebih mahal atau nilai nominalnya lebih besar. Hal ini yang kemudian menjadi sebutan representative money atau fiat money. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan bahannya. Kita tahu ya ada 2 jenis uang. Yang pertama adalah uang kertas dan uang logam. Kemudian berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Di sini adalah uang kartal atau uang giral. Uang kartal itu yang seperti apa? Uang kartal itu yang kita pegang setiap hari itu teman-teman, seperti uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral itu yang seperti apa? Uang giral itu yang kita pegang dalam bentuk kartu, itu uang giral teman-teman, seperti deposito, tabungan, itu semua adalah bentuk dari uang giral. Nah, berdasarkan wilayah penggunaannya, kita lihat di sini adalah uang lokal, uang regional, uang internasional. Jadi dalam sebuah wilayah ada yang disebut dengan uang lokal, itu seperti rupiah. Rupiah hanya diberlakukan di negara Indonesia. Kemudian uang regional, kalau kita sebutnya ada euro. Euro digunakan di setiap negara Uni Soviet Eropa ya, kalau saya tahunya. Kalau setahu saya sih uang euro digunakan di wilayah Eropa saja. Kemudian uang internasional ini seperti dolar Amerika dan berlaku di setiap negara. Oke, kita masuk di permintaan dan penawaran. Apa sih sebenarnya permintaan dan penawaran itu? Penawaran atau permintaan. Oke, permintaan di sini kita lihat. Permintaan adalah barang dan jasa yang diinginkan konsumen dan mampu mereka beli. Kemudian, penawaran adalah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan kepada konsumen. Jadi, kalau disimpulkan, permintaan ini adalah dari sisi pembeli, sedangkan penawaran dilihat dari sisi penjualnya. Jadi, permintaan itu adalah barang yang diminta oleh pembeli, sedangkan penawaran adalah barang yang ditawarkan dari penjual. Ditawarkan oleh penjual maksudnya. Oke, kita lihat di sini ada hukum penawaran dan hukum permintaan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Jika harganya turun, maka barang yang ditawarkan akan berkurang. Kalau kita lihat dari hukum penawaran dari bunyi di atas, kita tahu ya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu positif, artinya mereka sejajar dan selurus. Kemudian kalau dari hukum permintaan, kita lihat jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ini memiliki hubungan yang negatif, teman-teman. Mereka berlawanan, tidak seperti penawaran tadi. Oke, di sini kita lihat ada beberapa faktor loh yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan dan perubahan jenis barang sejenis. Artinya, ada beberapa barang pengganti yang kemudian dijadikan peralihan oleh pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, yang kemudian mempengaruhi faktor permintaan dari pembeli. Kemudian yang kedua adalah selera konsumen, perkiraan harga pada masa depan, jumlah pendapatan masyarakat. Tentunya pendapatan juga menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam mengadakan permintaan. Kemudian yang
5 adalah intensitas kebutuhan masyarakat. Kemudian adalah jumlah penduduknya. Oke, faktor yang mempengaruhi penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain seperti tadi adalah barang pengganti atau barang yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi, ekspektasi, ketersediaan sumber daya, waktu produksinya, kebijakan pemerintah, dan harga bahan baku pengganti. Kurva permintaan. Sebenarnya apa sih itu kurva permintaan? Kurva permintaan itu adalah infografik yang menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Begitupun dengan kurva penawaran, menjelaskan tentang hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang mampu mereka beli. Oke, kita lihat dari gambar di samping, itu adalah gambar dari kurva permintaan. Garis horizontalnya merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta. Itu merupakan dari melambangkan huruf Q atau quantity. Kemudian garis vertikalnya teman-teman merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price, lambangkan dengan huruf P. Sedangkan kalau kita lihat garis permintaan itu ditarik dari atas menuju ke bawah, karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Kita lihat dari kurva penawaran. Kurva penawaran kita lihat dari gambar di samping. Ini merupakan garis menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q. Sedangkan garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price. Garisnya berbeda dengan garis kurva permintaan. Kenapa? Karena garis penawaran ditarik dari bawah ke atas. Karena semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Oke, materi terakhir teman-teman adalah inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga atau proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, di sini ada kata secara umum dan terus-menerus, teman-teman. Jadi, kalau misalnya terjadinya peningkatan harga atau naiknya harga dalam sebuah pasar, kalau hanya terjadi dalam satu musim, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, karena inflasi ini akan cenderung terjadi secara berkelanjutan atau kontinu, teman-teman. Nah, apa sih yang menyebabkan inflasi ini terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah tingginya permintaan, kemudian meningkatnya biaya produksi, kemudian tingginya peredaran uang. Jadi, tingginya permintaan dalam masyarakat, tetapi barang yang ditawarkan itu berkurang, kemudian biaya produksi yang tinggi, tapi peredaran uang juga tinggi. Itu semua yang menyebabkan tentang inflasi. Oke, kita lihat di sini ada infografik dari jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Di sini inflasi yang cenderung terjadi di bawah 10% itu dikategorikan sebagai inflasi ringan. Kemudian inflasi yang terjadi di atas 10% sampai dengan 30% dikategorikan sebagai inflasi sedang. Sedangkan inflasi yang terjadi antara 30% sampai 100% itu dikategorikan sebagai inflasi yang berat. Kemudian inflasi yang terjadi di atas 100% termasuk dikatakan sebagai hyperinflasi atau kategori inflasi yang paling berat. Dampak inflasi terhadap pendapatan tentunya adalah permintaan barang dan jasa yang meningkat. Artinya, kalau dilihat dari sini, dampak inflasi terhadap pendapatan akan baik loh untuk mereka yang menggeluti dunia bisnis atau mereka yang selaku publik pengusaha, figur pengusaha, mereka akan cenderung mendapatkan keuntungan di sini. Tapi kerugiannya bagi mereka yang memiliki pendapatan yang kecil, mereka akan cenderung rugi karena kebutuhan mereka yang meningkat tetapi pendapatan mereka yang berkurang. Oke,
Yang kedua adalah terhadap perekonomian rasional. Yang pertama adalah investasi berkurang, mendorongnya tingkat bunga, daya saing produk berkurang, merosotnya tingkat kesejahteraan. Yang ketiga adalah menurunnya minat menabung. Kenapa? Karena kalau menabung dalam situasi inflasi cenderung akan mengakibatkan pendapatan bunga akan lebih kecil, sedangkan mereka harus terus membayar biaya administrasi, sehingga dari aktivitas menabung itu mereka tidak mampu memperoleh keuntungan sama sekali. Sedangkan dampaknya terhadap kreditur dan debitur, kalau dilihat dari menabung tadi ya, minat menabung akan turun, berarti bunga itu akan turun sehingga debitur untung, sedangkan kreditur rugi. Jadi kreditur itu mereka yang menabung, mereka akan cenderung rugi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pendapatan bunga dari aktivitas menabung yang mereka lakukan. Sedangkan mereka yang berperan sebagai debitur akan mendapatkan keuntungan karena mereka tidak perlu memberikan bunga kepada si penabung ini, akibatnya mereka akan untung. Kemudian terhadap dampak inflasi terhadap produsen, berdampak baik bagi pengusaha besar, tetapi berdampak buruk bagi pengusaha kecil. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Oke, cara untuk mengatasi inflasi di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam suatu pemerintahan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kita lihat di sini adalah meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Kebijakan moneternya adalah membuka operasi pasar terbuka, pembatasan kredit, mengurangi uang beredar, dan kebijakan giro wajib minimum dengan kenaikan cadangan kas. Oke, kemudian untuk cara mengatasi inflasi yang ketiga adalah dengan melakukan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Artinya, mereka menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan pengawasan distribusi barang.